Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang konsep atau hakikat kebahagiaan dalam Islam. Yang telah lalu, menurut Ibnu Abbas ada 7 indikator tentang kebahagiaan di dunia ini. Kita sudah bahas 4. Yang pertama adalah qalbun syakur, yang kedua al-azwajus shalihah, yang ketiga auladul abrar, dan yang keempat adalah al-baitus shalihah. Ada 3 lagi kebahagiaan menurut Ibnu Abbas di dunia ini. Yang kelima, ya, karena kemarin kita sampai pada pembahasan yang keempat. Yang kelima, menurut Ibnu Abbas, kebahagiaan di dunia ini adalah al-malul halal, harta yang halal, harta yang bersih, harta yang bersumber dari sesuatu yang halal. Kita sebagai pribadi tahu betul dari mana saja sumber harta kekayaan kita. Sedikit atau banyak kita tahu dari mana saja pintu-pintu masuk harta kekayaan kita. Dan kita tahu persis apakah harta itu bersumber dari sesuatu yang halal atau yang haram. Maka ketika kita ingin bahagia di dunia ini, kita harus memastikan semua harta yang datang kepada kita itu bersumber dari sesuatu yang halal. Maka ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri buat kita sebagai muslim. Sebab kalau harta itu hadir atau kita mendatangkan harta dari sumbernya yang haram, kalau kemudian kita bawa ke rumah, kita kasih ke istri misalnya, kemudian oleh istri dibelanjakan menjadi makanan, kemudian makanan itu disuapi, dimasukkan ke mulut anak-anak kita, boleh jadi anak itu punya perangai, punya sikap yang su'ul adab disebabkan oleh makanan-makanan yang masuk ke dalam mulutnya dari sumber harta yang tidak halal atau haram. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus betul-betul memastikan harta kita itu bersumber dari sesuatu yang halal agar kemudian menjadi keberkahan buat keluarga kita. Yang keenam, menurut Ibnu Abbas, kebahagiaan itu adalah tafaqahu fiddin. Orang yang memiliki semangat untuk menjadi faqih, orang yang punya kemampuan lebih dalam bidang ilmu agama. Jadi seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang santri, ya, atau orang-orang biasa, orang-orang awam, tapi senang untuk belajar agama, maka ini pertanda dia memiliki kebahagiaan. Jadi faqih itu adalah orang yang disebut sebagai orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu agama. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan, maka dia akan diberikan kelebihan dalam ilmu agama. Jadi teruslah mencari ilmu agama, memupuk kualitas kemampuan, kompetensi keagamaan kita, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia menurut Ibnu Abbas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, orang yang hidupnya bahagia di dunia ini adalah orang yang disebut dengan al-umrul barokah, memiliki usia atau umur yang berkah. Umur yang berkah ini adalah umur yang seluruh hidupnya
dijalani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, menghindari kemaksiatan, sehingga hatinya tentram, hidupnya bahagia. Tapi begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki umur berkah. Ini orang-orang yang selama hidupnya dipakai untuk bersenang-senang, berpoya-poya, jauh dari Allah. Kemudian di akhir-akhir usianya, usianya yang sudah renta, sudah tua, hanya ada hayalan-hayalan. Mengapa kemudian saya belum banyak menikmati kesenangan ini, kesenangan itu? Dan kondisinya ini adalah kondisi yang disebut dengan post power syndrome. Ya, dia mengalami sesuatu yang masa di mana hidupnya itu hanya ada hayalan hampa. Tapi orang-orang yang memiliki umur berkah ini orang yang bahkan kematian pun dia tidak takut. Baginya kematian itu adalah pintu untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih hakiki. Bertemu dengan Allah adalah sesuatu yang sangat didambakannya. Dan kematian bukan hal yang menakutkan bagi dirinya, karena dia yakin itu adalah tempat yang lebih kekal abadi, dan pertemuan dengan Tuhannya adalah sesuatu yang sangat didambakannya bagi orang-orang yang memiliki umur berkah di dunia ini. Jadi itulah 7 kebahagiaan menurut Ibnu Abbas. Memang sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan semua, tapi sebagian saja kita mendapatkannya. Itu sudah merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia. Maka jangan pernah putus untuk berdoa kepada Allah yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Mudah-mudahan dengan doa ini hajat kita, keinginan kita diijabah oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 7 indikator kebahagiaan menurut Ibnu Abbas yang menjadi hakikat kebahagiaan dalam Islam. Mudah-mudahan itu semua termasuk kita rasakan sebagai manusia, sebagai muslim, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.